Perkenalkan, nama saya Ronald Hadibowo Sangalang. Saya sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sekaligus peserta calon sertifikasi dosen. Hari ini, saya akan memberikan video bagaimana saya mengajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia pada pertemuan keempat. Dalam video yang akan disajikan, menampilkan bagaimana pembelajaran mengenai lembaga negara dan tugas umum lembaga yang ada di Indonesia. Harapannya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Pagi ini apakah ada yang belum sarapan? Sudah ya? Belum. Nah, kalian ini kebiasaan itu harus bangun pagi, biasakan harus sudah sarapan. Karena dalam perkuliahan, kalau kalian belum sarapan, nanti kalian lemes. Nah, jadi Bapak harapkan kalian pada saat kuliah masuk pagi, usahakan sarapan. Jangan paling makan kopi kah, atau bisa sambil ngopi-ngopi kah, nggak apa-apa, santai aja. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Nah, bisa ada lihat hari ini kita masuk ke perkuliahan Hukum Tata Negara ya, Mata Kuliah Hukum Tata Negara dengan tema Lembaga Negara menurut Undang-Undang 1945. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik lembaga negara, ada yang masih ingat nggak? Kita minggu kemarin masuk pembelajaran apa? Konstitusi. Kemudian pertanyaannya, konstitusi itu apa sih? Masih ingat? Hukum yang menjadi dasar suatu negara. Ya, hukum yang tertinggi atau hukum yang menjadi dasar aturan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu ada berkaitannya. Dari konstitusi kita berbicara apa sih yang ada di dalam konstitusi itu, yaitu adalah lembaga negara yang ada di Undang-Undang 1945. Baik, sebelum jauh kita membahas, kita masuk dulu ke pokok pembahasan kita. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu lembaga negara? Nah, bisa kalian baca, lembaga yang menjalani fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang. Nah, seperti contoh simpelnya seperti ini. Kita kan punya badan. Badan ini kalau seandainya tidak punya tangan, apakah bisa bekerja dengan maksimal? Tidak. Ya sebetulnya kalau dipaksakan ya bisa saja. Cuma lebih bagusnya, lebih eloknya, lebih sempurnanya kalau anggota tubuh kita itu lengkap. Sama seperti lembaga negara itu harus ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bisa kalian lihat Undang-Undang Dasar 1945 itu isinya ada legislatif. Legislatif itu terdiri dari apa aja? DPR, DPD. Tuh. Kemudian eksekutif. Presiden dan wakil presiden. Terus ada lagi nggak? Apa? Menteri. Ya, menteri-menteri.
dan jajarannya itu termasuk eksekutif. Nah, kemudian yudikatif. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Kemudian yang terakhir, eksaminatif. Badan keuangan. Ya betul ya. Ini adalah lembaga-lembaga setelah amandemen ya. Nanti setelah pembahasan ini nanti pertemuan minggu depannya kita akan membahas lembaga-lembaga yang belum amandemen. Nah, saya minta satu orang silakan baca dari Reno, silakan baca lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif, lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Pembentukan lembaga eksekutif dipegang oleh para pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri. Nah, di sini sudah paham kan? Eksekutif itu tugasnya apa sih? Eksekutif melaksanakan undang-undang. Jadi mereka ini eksekutif itu bisa kita bahasa gampangnya ya eksekutornya lah, pelakunya yang melaksanakan undang-undang tersebut. Kemudian untuk lembaga legislatif silakan saya baca. Lembaga legislatif, lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang negara. Oke, di sini sudah paham kan? Legislatif itu adalah orang-orang yang membuat undang-undang. Tadi siapa aja legislatif itu? DPR, DPD. Kemudian lembaga yudikatif. Silakan, Ustaz. Lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan dan memutuskan perselisihan. Nah, dari pemaparan depan, lembaga yudikatif adalah lembaga di bidang pengadilan atau kehakiman. Jadi lengkap ya, ada yang eksekusi, ada yang membuat undang-undang, kemudian ada yang mengadili atau yang pengadilan. Yang terakhir ada lembaga eksaminatif. Silakan, siapa nama saya lupa. Andes, silakan Andes baca lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif, lembaga yang berkuasa serta mempunyai hubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan negara. Nah, itu adalah lembaga eksaminatif. Contohnya apa? Tahu lembaga eksaminatifnya apa? BPK. Nah, ini terkait keuangan ini, inilah lembaganya adalah eksaminatif. Nah, kita lihat dari lembaga legislatif dulu. Tingkatan tertingginya ada di MPR. Nah, tugas utama MPR adalah menyelenggarakan sidang bersama dengan DPR untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana undang-undang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, penjelasan di depan ini, MPR itu berhak atau mengatur atau mengubah isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nggak bisa yang lain, harus anggota MPR itu dengan apa ya namanya? Dengan ada yang namanya sidang ya, sidang. Nah, pertanyaannya, apakah Undang-Undang Dasar itu sepenuhnya bisa diubah atau tidak? Bisa. Pada dasarnya Undang-Undang 1945 itu bisa diubah atau diamandemenkan. Bisa. Tetapi yang tidak bisa apanya? Di bagian pembukaannya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ancaman tidak bisa diubah. Yang bisa hanya isi dari Undang-Undang 1945. Nah, sampai sekarang yang kalian tahu berapa kali sih
Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu diamandemenkan berapa kali? 4 atau 5? 4. Nah, itu nanti akan kita bicarakan pertemuan berikutnya ya. Untuk sekarang ini Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah 4 kali perubahan atau maksud 4 kali amandemen. Setelah tugas dari MPR itu sama. Kemudian ada lagi tugas utama dari DPR. Jadi siapa yang mau jadi anggota DPR? Anggota Dewan. Kamu mau? Boleh Pak. Boleh. Nah, ya saya doakan supaya kamu tercapai menjadi anggota Dewan. Oh, ya itu semuanya ya. Ya, tapi kalau kalian jadi anggota Dewan harus benar-benar mendengarkan suara rakyat. Suara hati rakyat harus didengarkan, jangan cuma duduk aja. Nah, ini ya tugas utama dari DPR ya. Tugas utamanya adalah membahas dan membuat undang-undang. Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pembahasan, mengubah dan mengesahkan undang-undang. Nah, jadi ketika ada rencana undang-undang, ya inilah mereka yang mengesahkan, yang merancang, mengesahkan, seperti itu. Nah, biasanya di Dewan DPR itu tidak bisa membuat rancangan undang-undang itu seenaknya aja, seenak mereka. Tetapi mereka itu biasanya perlu pertimbangan, misalkan kebutuhan dari masyarakat, kemudian perkembangan zaman, itu dasarnya untuk mereka membuat rancangan undang-undang. Setelah jadi rancangan itu tidak bisa langsung jadi undang-undang. Dari rancangan itu harus dipikirkan matang-matang, didiskusikan bersama, tidak hanya di DPR saja, tapi juga harus bersama lapisan masyarakat. Nah, jadi seperti itu pada dasarnya. Selanjutnya ada DPD. Apa itu DPD? Dewan Perwakilan Daerah. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Presiden dan wakil presiden. Tugas utamanya apa? Tugas utamanya adalah sebagai kepala negara ya. Jadi tugas utama dari seorang presiden adalah bertanggung jawab atas pemerintahan untuk membentuk ke pemerintahan, kemudian mengangkat menteri, mengganti menteri. Itu tugasnya dari seorang presiden. Presiden dan wakil presiden, bukan hanya presiden saja. Jadi ketika kita melakukan pemilihan presiden, itu wajar ya ketika kabinet-kabinetnya itu berganti ya. Karena seorang presiden itu jelas punya pandangan yang berbeda antara misalkan si calon presiden A dan B itu kan jelas walaupun mereka punya visi misi yang sama, tetapi mereka punya strategi yang berbeda. Nah, untuk mengatur strategi itu mereka tidak bisa bekerja sendiri. Ibaratnya kalau kita bekerja kelompok, ada ketua kelompoknya ya, kemudian ada bidang-bidang yang seksi acara segala macam. Nah, itu seperti menteri-menterinya, kabinetnya. Ya, nggak mungkin kan orang ketua kelompok itu bekerja sendiri. Dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada yang membantu mereka, yaitu para kabinet atau menteri-menterinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang memilih itu kan seorang presiden. Mereka itu memilih yang menurut mereka yang bisa bekerja. Harapannya apa? Supaya memajukan negara Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, apakah kekuasaan presiden ini mutlak?
Ya, Kalau kita berbicara dulu, ini yang dulu ya. Kalau dulu itu kekuasaan presiden itu mutlak. Tetapi sekarang kekuasaan presiden itu tidak mutlak. Supaya apa? Tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang bisa mengintervensi itu siapa? MPR. Hanya kalau kita lihat sejarahnya, kalau presiden kita yang dulu itu turun dari jabatannya itu oleh siapa? Oleh MPR. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dinarasikan sebetulnya presiden itu memegang tahta tertinggi, tapi kekuasaannya tidak tinggi sekali. Dia sejajar dengan MPR, DPR, sebetulnya gitu ya. Kalau kita berbicara lembaga-lembaga negara, itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif itu setara, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Makanya itu ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ya, karena dulu lembaga-lembaga itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kuat. Makanya sekarang di amandemen supaya tidak jadi penyalahgunaan kekuasaan seperti itu. Next, kita lihat yang berikutnya. Kita masuk ke lembaga yudikatif. Secara Mahkamah Agung. Tugas utama dari Mahkamah Agung apa? Silakan satu orang baca yang nyari. Kamu silakan baca. oleh Pengadilan Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan meninjau kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Nah, itu adalah tugas dari Mahkamah Agung. Mereka itu adalah posisi kehakiman terakhir ya. Biasanya kalau ada kasus pidana, perdata, itu larinya di Mahkamah Agung. Ini adalah jalan terakhir. Ketika tingkat dari tingkat awal, tingkat ya silakan dari tingkat pengadilan negeri tinggi hingga ke Mahkamah Agung, inilah terakhir. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, apakah putusan Mahkamah Agung ini bersifat final? Bersifat final tidak? Yang setuju dengan bersifat final siapa? Angkat tangan. Bersifat final. Putusan dari Mahkamah Agung. Ini berarti kalian ya yang bersifat final ya. Yang tidak final berarti apa saja ragu-ragu? Ragu-ragu. Sebetulnya sifat dari putusan Mahkamah Agung ini adalah final. Final ya, final. Tetapi kita lihat ada yang namanya bukan kasasi, peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Kalau kasasi itu tingkat awal dari Mahkamah Agung. Ketika Mahkamah Agung itu keluar putusan, nah itu sifatnya final. Tapi bisa di peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu itulah tidak bisa mengubah lagi. Itu sifatnya final. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Ini yang ramai ya, karena kita kan masa-masa politik ya. Yang kalian pahami Mahkamah Konstitusi itu apa? Silakan satu orang baca. Kayak aja deh, konstitusi. Silakan. Mahkamah Konstitusi tugas utama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik hingga memutus perselisihan dari hasil pemilihan umum. Nah, jadi ini sudah jelas ya, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi ini memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Biasanya yang terbaru saat ini kan yang sering terjadi di Mahkamah Konstitusi ini tentang apa biasanya? Tentang pemilu. Terus apa lagi? Tentang undang-undang
Nah, yang terakhir berbicara lembaga yudikatif, ini ada komisi yudisial. Tugas utamanya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, jadi seperti itu. Ini saya kasih gambaran contoh. Hakim itu siapa yang mengadili? Ketika dia menyalahgunakan wewenang, siapa yang mengadili? Saya ada pelanggaran kode etik lah. Siapa yang menegakkan keadilan itu? Misalnya dia ada penyeleweng dari aturan-aturan kehakiman. Ya ini Mahkamah Yudisial, komisi yudisial. Nah, baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Kita saling sharing saja. Ada? Jadi gimana? Oh ya, silakan. Oke, tadi ada teman kalian bertanya. Tadi kan ada 3 lembaga ya, 3 lembaga antara eksekutif, yudikatif. Nah, itu kenapa pembagian kekuasaannya itu harus dibedakan? Ya, kita tahu kalau kekuasaannya tidak dibedakan, apa yang terjadi? Yang kacau. Contoh, seksi acara dengan seksi konsumsi digabung, kemudian seksi konsumsi memegang acara memegang konsumsi campur aduk. Kacau nggak? Kacau. Itu simpelnya seperti itu. Supaya mereka itu jelas, lembaga-lembaga itu kenapa harus dipeta-petakan, supaya kerjanya itu tidak saling menyeleweng, tidak saling tumpang tindih, memiliki tanggung jawab masing-masing, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tercapainya tujuan bersama yang apa yang telah dicapai selama ini. Nah, kalau kita tidak bicara tentang realitanya ya, tapi kita bicara tugas pokoknya saja. Kalau kita bicara realita, bisa saja realita itu berbeda dengan apa yang disampaikan, jelas itu bisa berbeda. Tetapi sesuai dengan aturannya, yaitu dibedakan supaya tidak terjadi penyelewengan atau sebutannya ya, tidak saling tumpang tindih kekuasaan. Nah, jadi seperti itu supaya teratur pekerjaannya itu supaya teratur. Nah, jadi sampai situ. Apakah sudah bisa dimengerti? Baik, ada lagi yang bertanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya akan beri penugasan buat kalian. Sebelumnya, ini kelewatan ya. Di sini ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua, bagus. Antusias ya kalian ya. Nah, kalau hadir semua, jadi enak nih saya pembagiannya, pembagian kelompoknya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Nanti setelah tugas akan saya duduk. Untuk tugasnya akan saya duduk. Ini untuk gambarannya. Kalian mau kan tugas proyek? Nah, tugas proyeknya itu membuat desain poster mind mapping. Tahu nggak? Mind mapping. Nah, nanti kalian cek tahu sendiri lah. Nanti ada saya di contohnya. Itu membuat semacam poster ya, poster itu tentang mengenai dasar hukum, kemudian fungsi, tugas, dan jumlah anggota dari tiap-tiap lembaga. Nah, di sini karena kalian berjumlah kurang lebih 20 ya, 20 sampai 23 ya. Nah, 20 orang itu saya bagikan satu kelompok itu 5 orang, ada yang 5, ada yang 6. Nah, jadi tetap aja ya. Kemudian waktu pengerjaannya itu saya kasih waktu 1 minggu cukup nggak? Kira-kira? 1 bulan.
dua minggu aja ya, sambil tenang aja 2 minggu. Nah, waktu pengerjaannya 2 minggu, kemudian hasil proyek terbaik akan dicetak dan dipajang di dalam kelas. Nah, jadi kalian itu apa ya sebenarnya saling bersaing lah, membuat desain tentang lembaga negara Indonesia secara baik dengan menarik, supaya nanti hasil kalian bisa saya pajang dalam kelas ini. Jadi seperti ini. Sudah jelas dengan tugasnya? Nah, ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Cukup. Nah, kalau cukup, jadi ada yang mau memberi kesimpulan tentang kuliah kita? Silakan, Reno. Terima kasih. Kuliah kita pada ini saya dapat menunjukkan bahwasanya lembaga negara kita adalah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimana negara kita Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak. Berarti bisa saya simpulkan dalam perkuliahan pada ini kalian sudah paham sebenarnya ya apa itu lembaga negara Indonesia. Itu gambaran secara pokoknya saja. Nah, lebih rincinya lagi itu yang ada kita dalam penugasan kalian. Karena pembelajaran kita tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas juga. Sebagai mahasiswa kalian itu harus bisa berpikir kreatif, inovatif dan apa? Kritis. Nah, jadi seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelas pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya minta satu orang untuk maju pimpin kita doa pulang. Silakan. Saudara mati saja siapa? Saya tidak mau menunjuk. Siapa? Andes, silakan Andes. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran Undang-Undang Negara pada hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa secara agama Kristen. Doa dimulai. Baik, terima kasih Andes. Silakan. Baik, ingat tugasnya 2 minggu. Minggu depan kita masih ada penyampaian materi dan minggu keduanya kita akan menilai kira-kira ini siapa sih. Jadi penilaiannya bukan dari saya juga, dari kawan-kawan sekalian. Jadi penilaian untuk penyampingnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, ini adalah contoh mapping. Nanti setelah kuliah akan saya share di grup. Kalian bisa membaca-baca, bisa kalian lihat lagi itu sebagai pembelajaran. Baik, untuk kalian pada ini saya sudah di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian kalian. Dan terakhir saya ucapkan selamat pagi semuanya.